Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arini Azari Suseno dengan nomor induk mahasiswa 2020 1566022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang reward system model. Pengertian reward. Reward adalah suatu bentuk penghargaan dan imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsi, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan. Istilah reward berasal dari bahasa Inggris yang artinya hadiah, penghargaan, atau imbalan. Menurut Nawawi, reward adalah usaha yang menumbuhkan perasaan diterima atau diakui di lingkungan kerja yang menyentuh aspek kompensasi dan aspek hubungan antara para pekerja yang satu dengan yang lainnya. Menurut Henry Simamora, penghargaan adalah insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan kompetitif. Intrinsic reward dan extrinsic reward. Intrinsic reward merupakan penghargaan yang tidak terlihat bentuknya atau intangible dan bersumber dari orang itu sendiri, misalnya status, kepuasan kerja, dan penghargaan informal. Sedangkan extrinsic reward adalah penghargaan yang jelas terlihat bentuknya secara fisik atau tangible dan diberikan oleh orang lain atas sebuah pencapaian, misalnya sertifikat, promosi kerja, hubungan sosial, bonus tambahan, dan pembayaran insentif. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih reward yang akan diberikan yaitu yang pertama ada faktor internal. Satu, worth of a job. Perusahaan tanpa program kompensasi formal umumnya akan menentukan dasar untuk pemberian kompensasi dari pandangan subjektif orang-orang yang mengenal pekerjaan tersebut. Namun, perusahaan dengan program kompensasi formal akan menentukan kompensasi dengan sistem evaluasi kerja sebagai bahan pertimbangan kompensasi yang akan diberikan. Yang kedua, ada strategi kompensasi yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Karena setiap perusahaan memiliki value, tujuan pemberian kompensasi dan strategi pembayaran yang berbeda-beda terhadap karyawannya, maka faktor ini akan sangat berpengaruh dalam penentuan kompensasi yang akan diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, kemampuan perusahaan untuk membayar. Tingkat pembayaran sebuah perusahaan dibatasi oleh sumber daya finansial perusahaan yang tersedia. Contohnya, sebuah perusahaan kecil tidak mampu membayar karyawan dengan jabatan tinggi dengan jumlah uang yang terlalu besar dibandingkan dengan perusahaan besar dengan karyawan yang memiliki kedudukan sama. Tentunya perusahaan besar mampu membayar karyawan yang berkedudukan sama dengan perusahaan kecil tersebut dengan bayaran lebih tinggi. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama ada kondisi pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja mencerminkan penawaran dan permintaan untuk tenaga kerja berkualitas di dalam sebuah lingkup area. Hal ini membantu mempengaruhi tingkat bayaran yang diperlukan untuk merekrut atau mempertahankan pekerja yang kompeten. Faktor eksternal yang kedua ada tarif bayaran sebuah wilayah. Struktur pembayaran formal harus menyediakan tarif yang sesuai dengan yang dibayarkan oleh perusahaan lain untuk pekerjaan yang sebanding di dalam wilayah tersebut. Pay for performance adalah penggajian berdasarkan prestasi kerja. Bagi perusahaan yang menggunakan program ini, penentuan besar gaji karyawan ditentukan dari prestasi yang dicapai. Pay for performance terbukti berjalan dengan baik karena konsepnya didasarkan pada sifat dasar manusia. Jika kita merasa ada ketidakseimbangan dalam perbandingan tersebut, karyawan akan kemungkinan besar melakukan salah satu dari dua hal. Pertama, meminta kenaikan gaji atau menurunkan kontribusinya kepada perusahaan. Penurunan kontribusi bisa berupa pengurangan usaha yang dilakukan sehingga prestasinya menurun, atau penurunan motivasi yang mengakibatkan kurang giatnya bekerja, bahkan dapat berdampak pada absensi karyawan. Penerapan program penggajian berdasarkan prestasi harus memperhatikan budaya perusahaan, strategi perusahaan, dan peraturan setempat. Agar berhasil penerapannya perlu sinkron dengan faktor lain yang disebutkan di atas. Agar program Pay for Performance dapat diterapkan dengan baik, dibutuhkan adanya komitmen dari pimpinan perusahaan. Keterlibatan pimpinan perusahaan sangat berarti dalam keberhasilan penerapan program ini. Bentuk-bentuk sistem kompensasi perusahaan. Yang pertama ada upah atau gaji. Kompensasi utama yang paling dikenal adalah upah atau gaji. Kinerja karyawan dibayar langsung dalam bentuk uang yang disesuaikan secara berkala.
Upah umumnya dibayarkan kepada pekerja harian di bidang produksi atau pemeliharaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Gaji merupakan istilah untuk kompensasi yang dibayarkan secara periodik kepada pekerja tetap, baik mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan dengan jaminan yang pasti. Yang kedua, ada insentif. Insentif merupakan tambahan kompensasi yang dibayarkan di luar gaji atau upah yang diberikan. Umumnya, insentif didapat dari keuntungan-keuntungan yang diterima perusahaan untuk dibagikan kepada karyawannya. Komisi atau bonus ini berkaitan erat dengan produktivitas karyawan. Semakin tinggi produktivitas karyawan, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga ada tunjangan. Kompensasi lain yang diberikan di luar gaji adalah tunjangan. Tunjangan dari perusahaan biasanya meliputi asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, rekreasi karyawan, dan program pensiun. Berbeda dengan insentif yang hanya diberikan perusahaan jika ia ada keuntungan atau peningkatan produktivitas, tunjangan merupakan kompensasi yang diberikan dengan jaminan yang pasti, seperti halnya upah atau gaji. Yang keempat, ada fasilitas. Fasilitas berkaitan dengan kompensasi yang diterima dalam lingkungan kerja. Misalnya, perusahaan akan memberikan komputer untuk karyawan yang bekerja, kantor yang nyaman, hingga kendaraan seperti mobil untuk memudahkan mobilisasi. Penentuan bonus pool. Bonus pool adalah formula insentif jangka pendek yang dapat digunakan untuk mencapai jumlah total bonus yang bisa dibayar pada kelompok yang berkualifikasi dari pegawai pada tahun yang diberikan. Metode penentuan bonus pool dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, metode paling sederhana adalah membuat formula bonus dengan menentukan persentase tertentu dari laba. Dana bonus sama dengan X% dikali laba bersih. Yang kedua, metode bonus didasarkan pada persentase tertentu dari laba setelah tingkat laba per saham atau EPS minimum tercapai. Dana bonus sama dengan X% dikali laba bersih dikurang total EPS minimum. Metode ini tidak memperhitungkan kenaikan dari laba yang diinvestasikan kembali. Agar metode ini tetap relevan digunakan, maka laba per saham minimum harus disesuaikan untuk tahun-tahun berikutnya dengan cara meningkatkan angka minimum EPS dengan persentase tertentu dari kenaikan laba yang ditahan. Yang ketiga, metode lain yang menghubungkan laba dengan modal yang digunakan. Modal dalam hal ini adalah kekayaan pemegang saham ditambah hutang jangka panjang. Bonus dalam hal ini sama dengan persentase laba sebelum pajak dan bunga atas hutang jangka panjang minus beban modal atas total kekayaan pemegang saham ditambah hutang jangka panjang. Perusahaan yang memakai metode ini mendasari pada alasan bahwa kinerja manajemen hendaknya didasarkan pada penggunaan aset neto yang menghasilkan laba, dan karena proporsi utang jangka panjang terhadap modal ditentukan oleh kebijakan keuangan, maka proporsi ini seharusnya tidak berpengaruh terhadap penilaian kinerja operasional. Metode lain yang digunakan adalah sama dengan metode ketiga, tetapi pengertian modal dalam hal ini sama dengan kekayaan pemegang saham. Kesulitan dari metode ketiga dan keempat adalah jika pada satu tahun mengalami kerugian, akan mengurangi kekayaan pemegang saham. Sebaliknya, meningkatnya bonus yang harus dibayar pada tahun yang mengalami keuntungan. Kelima, bonus didasarkan pada kenaikan profitabilitas suatu tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 6. Bonus didasarkan pada kemampuan memperoleh laba perusahaan relatif dibandingkan dengan kemampuan memperoleh laba industri. Mencari data industri yang diperbandingkan tentu saja sulit, karena hanya beberapa perusahaan saja yang mempunyai campuran produk dan sistem akuntansi yang sama. Akibatnya, metode ini dapat memberikan bonus yang tinggi pada tahun-tahun yang pas-pasan karena salah satu atau komponen industri pesaing mengalami tahun terpuruk. Oke, sekian materi yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang dirasa kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.